saudara yang sudah bergabung. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Gabung di Go Club biar jadi anak sultan. Ya, malam ini saya bersyukur bisa kembali hadir untuk live dan saya harap live malam ini bermanfaat buat saudara semua. Live malam ini bermanfaat buat saudara semua. Live malam ini bermanfaat. Ya, saya mohon maaf kalau ternyata suara atau apa kurang jelas, saya mohon maaf ya. Hari ini saya tidak live di gereja karena ada ibadah youth kaum muda, jadi saya memilih live di rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya setelah live tadi malam itu, lalu pulang saya baca-baca komentar dan saya mendapatkan ada komentar yang menarik yang kemudian menjadi tema kita pada live kali ini. Dan saya sebelum melakukan lanjutan, saya mau kita berdoa dulu biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya acara live kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, hamba datang untuk sekali lagi berbagi berkat kepada semua sahabat, semua saudara hamba dimanapun hamba-hambamu berada. Dan secara khusus Tuhan, hamba melakukan live ini untuk memberi pesan kepada saudara Atta Halilintar seputaran persoalan Israel. Tuhan tolong biar semua berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara diberkati oleh Tuhan. Tadi malam saya baca-baca komentar selepas saya live dengan tema bahwa rahasia Israel tidak bisa dikalahkan. Ada banyak pertanyaan, ada yang terjawab tapi ada yang belum karena masalah waktu. Tapi pulang kebiasaan saya kadang-kadang kalau tidak bisa tidur, saya kemudian baca-baca komentar. Siapa tahu ada yang bermanfaat dan jujur saja bisa menjadi tema buat kita dalam melakukan live. Nah, waktu saya baca, mungkin saudara mungkin juga bergabung ini yang sedang live nanti, yang sedang ikut atau mungkin nanti akan ikut, saudara Valerie Patricia. Ya, ada pertanyaan yang menarik dari saudara Valerie Patricia. Bertanya demikian, saudara-saudara. Mau tanya Pak Pendeta, apakah Atta Halilintar terkena murka Tuhan karena dia kan mau kumpulkan donasi, mau beli rudal buat serang Israel? Nah, itu. Jadi saya waktu baca pertanyaan ini lalu kemudian saya bingung, ini maksudnya Atta Halilintar kena murka Tuhan nih, Atta Halilintar ada masalah apa? Lalu saya coba cek di YouTube. Saya jujur tidak tahu. Saya cek di YouTube apakah benar saudara Atta Halilintar kumpulkan donasi lalu tujuannya beli rudal untuk serang Israel. Lalu saya cari-cari, ternyata memang ada berita duka ya. Di antaranya
Atta Halilintar, mereka seharusnya istrinya sudah hamil tapi keguguran. Dan itu kami tentu sebagai saudara sebangsa setanah air, ya karena kami dengar begini dan melakukan live di umum seperti ini, sewajarnya kami mengatakan turut berduka ya dengan Atta Halilintar dan istri karena keguguran bayi yang sudah dikandung oleh istri dari Atta Halilintar. Lalu saya cari lagi, ternyata ada berita juga Atta Halilintar kena corona. Karena saya tidak mengerti, saudara Valeri Patricia ini bertanya Atta Halilintar kena murka, ini ada masalah apa dengan Atta Halilintar? Lalu ternyata ada berita-berita itu ya. Lalu saya cek apakah benar saudara Atta Halilintar berdonasi untuk menyerang Israel. Maksudnya uang yang mereka kumpulkan kurang lebih yang saya lihat di berita tuh dalam waktu tidak terlalu lama mendapatkan sekitar 2 miliar. Dan saya nonton di live-nya siapa? Ada kutipan cuplikan atau video pendek dari Nabi ke-26, Pak Paul Zhang. Ternyata Pak Paul Zhang juga ada membahas itu ya. Tentang betul bahwa Atta Halilintar sedang mengumpulkan uang dan salah satunya mau beli roket apa rudal gitu. Mau serang Israel. Nah, ini yang menjadi pokok pikiran buat saya membuat live ini. Jadi ini pesan saya, pesan penting kepada saudara Atta Halilintar. Sebagai saudara sebangsa setanah air, saudara sama-sama di Indonesia, saudara Atta Halilintar, kalaupun Anda sumbang uang, ini memang uang-uang Anda atau penyumbang-penyumbang lain yang Anda bisa ajak untuk berdonasi, sama-sama menyumbang, tapi pesan saya jangan beli rudal lah. Jangan untuk beli roket serang Israel, jangan. Ya, beberapa faktor saudara Atta Halilintar. Bahwa kalau memang itu benar Anda niat beli roket sesuai pemberitaan yang ada, maka sebagai saudara sebangsa setanah air, saya pesan tidak usah. Yang pertama, Anda tahu di Israel itu Kristennya cuma 2%, kurang lebih ya. Islam 14%. Saya ingat saya nginap di Nazaret, saya nginap di Bethlehem, di hotel-hotel itu pelayannya kebanyakan Islam semua. Waktu kami di Bethlehem dan saya pernah posting videonya di YouTube maupun di Facebook saya, penyambutan dari Islam di Bethlehem itu luar biasa. Jadi bayangkanlah kalau andai kata benar Anda menyumbang rudal, lalu rudal itu ditembakkanlah oleh entah siapa, Palestina kah, Hamas kah, lalu kena saudara-saudara Muslim di sana yang seagama dengan Anda, bukankah itu melukai sesama umat Islam? Islam di Israel kurang lebih 14-15%, saudara Atta Halilintar. Dan buat saudara lain yang belum tahu, atau mungkin sudah pernah nonton informasinya dari pendeta Gilbert kah, pendeta Bambang Nursena kah, mereka itu lebih senior lagi, mereka lebih paham lagi, mereka lebih sering ke Israel. Makanya kenapa Pak Gilbert sampai beri pesan kepada Bapak Presiden supaya jangan kutuk Israel. Beri pesan kepada menteri-menteri. Karena tak bisa dihindari. Sekalipun Kristen cuma 2% di sana, tapi itu sejarah suci bagi agama Kristen. Tuhan Yesus lahir di sana, Tuhan Yesus mati di sana, hari Pentakosta terjadi di sana. Maka saya
melalui video ini, Saudara Atta Halilintar, mungkin pertimbangan itu pesan buat Anda dan semua orang Indonesia yang berdonasi. Jangan sumbang untuk perang. Aduh, jangan begitulah. Ingatlah umat Islam yang di sana. Sedangkan di Palestina, di Gaza itu orang Kristen Arab sangat banyak. Jadi memang ini bukan masalah agama. Ini masalah politik. Jadi ya saya sebagai sesama anak bangsa, kalau masukan kami ini, pesan kami berkenan didengar, maka dengar baik-baik. Dan yang berikut, pertimbangan yang lain, yang lebih penting. Saudara Atta Halilintar dan semua penyumbang-penyumbang lain dari Indonesia, yang Anda mau menyumbang lalu uang Anda pakai beli roket atau beli rudal, dan kalau itu benar, sia-sia. Anda tidak mungkin bisa mengalahkan Israel. Tidak bisa. Jadi Anda buang-buang duit percuma. Lebih baik itu uang Anda pakai bantu korban perang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, bahwa dari data itu sebenarnya sekitar 1.500-an roket, itu data terakhir. Sekarang pasti sudah lebih banyak. Ditembakkan oleh Hamas ke Israel. Sekitar roket ke 800 baru Israel bereaksi. Dan saya jamin, mau roket berapa banyak, Anda mau buang duit percuma berapa banyak, beli roket untuk serang Israel, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa dasarnya? Apakah Israel terlalu hebat? Bukan. Apakah Israel terlalu luar biasa? Tidak. Lalu apa? Seperti live saya tadi malam. Dalam live itu saya kasih ingat semua firman Tuhan Allah, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi. Allah itu telah memilih Israel. Dia telah beracara dengan Israel. Semua peristiwa yang dialami oleh Israel itu ada dalam rencananya, sudah dinubuatkan secara detail-detail. Mulai dari mereka menyebar sampai ke ujung-ujung bumi. Saya sudah singgung tadi malam, disampaikan oleh Nabi Musa dalam kitab Ulangan. Bagi Anda yang belum nonton, bisa nonton live tadi malam. Malam ini saya hanya munculkan beberapa ayat saja yang kiranya menjadi pesan buat Atta Halilintar atau siapapun yang uang Anda pakai capek-capek kumpul lalu beli rudal. Buat apa? Kalau memang itu benar, itu sia-sia. Itu tidak berguna. Lalu bagaimana saya tunjukkan tadi malam bahwa Israel itu waktu mereka menyebar ke seluruh dunia dan mereka akan kembali lagi ke negeri mereka, itu juga sudah dinubuatkan. Dan bagaimana waktu mereka ada di negeri mereka yang sekarang ini, ya, kemudian orang-orang sekitarnya, bangsa-bangsa sekitarnya menyerang mereka. Mulai dari Mesir, Jordania, negara-negara Arab yang lain. Tapi apakah bisa mengalahkan? Tidak bisa. Silakan belajar itu sejarah perang-perang. Beda ya sama zaman Romawi, itu sudah dinubuatkan. Dijajah oleh Mesir, dijajah oleh Media Persia, Babel, dijajah oleh Yunani, Romawi, itu betul. Ada. Tapi yang saya bicarakan tadi malam, dan saya ingatkan lagi malam ini, khusus kepada saudara Atta Halilintar, atau kepada siapapun yang membenci Israel secara membabi buta, ya, jangan, percuma.
Anda punya uang kalau Anda tabur untuk bantu orang korban perang, tepat sasaran. Itu bagus. Tapi waktu saya dengar isu seperti pertanyaan dari netizen pendukung channel saya ini, saya langsung baru tahu, kok ada ya orang yang mau mendonasi demi peperangan, mendonasi demi membunuh satu dengan yang lain. Itu kan menurut saya, kita orang Indonesia tidak diajarkan begitu. Ya, kita ini negara non-blok sebenarnya, negara tanpa musuh. Dan Israel itu kalau orang tuduh menjajah, tapi faktanya mereka diserang. Ribuan roket atau rudal diserang ke Israel. Ya. Jadi kalau melihat Israel itu jahat sekali, aduh, tolong dulu duduk ini satu nih orang Permadi siapa sih? Arya Permadi atau Permadi Arya. Nama akrabnya siapa itu saya lupa ya. Yang suka pakai belangkon itu. Dia bikin video dari Palestina. Dia bilang Anda harus tahu duduk berdiri. Ini bukan perang agama. Hamas itu tidak mendukung pemerintah resmi dari Palestina. Di mana mereka tidak dukung presiden Palestina. Yang notabene dalam zaman pemerintahan presiden Palestina itu Israel dan Palestina baik-baik saja tuh. Tapi nanti ini Hamas semua mereka serang secara membabi buta kepada Israel. Abu Janda. Ya betul. Terima kasih saudara. Saya nonton. Saya akan mau buat video juga Abu Janda. Karena jujur saya tidak akan tinggal diam seputaran Israel saudara-saudara. Apalagi kalau ada orang-orang Indonesia yang terprovokasi. Itu jelas tidak bisa. Saya berterima kasih kepada Pendeta Gilbert yang dengan penuh hormat, penuh kasih telah mengingatkan Bapak Presiden Jokowi. Kami sangat cinta Bapak Presiden. Tapi dalam hal ini, apa yang disebutkan oleh Pak Gilbert itu benar sekali. Saya suka. Saya nonton, saya diberkati, puji Tuhan. Saya tidak tahu dengan pendeta lain, tapi kita harus memberi warna. Warna kita sesuai ajaran firman Allah. Dan demi kepentingan kasih, saya ingatkan saudara Atta Halilintar di sini. Anda mau kumpul uang serang Israel tidak bisa. Kau pakai kekuatan apapun tidak ada yang bisa mengalahkan Israel dalam konteks sekarang ini. Sejak Israel modern hadir. Ya, mereka merdeka 1948 dan seterusnya ada peperangan. Sulit dikalahkan. Kenapa? Bukan Israel hebat, Tuhan hebat. Ya. Saya baca beberapa ayat. Zakaria pasal 12. Mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan tentang Israel. Ayat kedua. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pusing. Nah itu sudah terjadi. Sedang terjadi. Dan akan terjadi terus. Mau Jordania, mau Mesir, mau Irak, mau Syria, mau yang mana lagi sekarang nih. Di Gaza, di mana-mana mereka pusing sama Israel. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Ayat 3. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Ya jelas Tuhan sendiri bilang menjadi susah. Karena apa? Karena dia sendiri saudara. Contoh ya. Israel lawan Mesir saja secara kuantitas hitung-hitungan di atas kertas itu jelas Mesir lebih kuat. Mesir itu penduduk 90 jutaan. Israel penduduk cuma 9 juta. Belum lagi dia gabung dengan Jordania, dia gabung dengan negara-negara Arab yang lain. Dan itu ada di sejarah, di perang 6 hari, perang di Gaza segala macam. Dan Anda lihat, Israel berdiri tegak sampai hari ini. Ya. Dan ada peringatan yang menarik dari Tuhan. Makanya saudara Atta Halilintar atau siapapun Anda yang benci Israel secara membabi buta, tanpa mengetahui duduk berdiri, lebih baik Anda dengar pesan penting ini, masukan dari sesama anak bangsa. Lebih baik kita urus Indonesia. Di Indonesia juga masih banyak orang miskin yang butuh bantuan.
Daripada andai kata benar ya Pak Saudara Atta ya, mau beli rudal, ngapain beli rudal kau bunuh orang? Seperti saya bilang tadi, kalau andai kata rudalnya dibeli lalu ditembakkan ke Israel, lalu andai kata masuk, lalu ternyata yang mati orang Islam di Israel, gimana coba? Jadi makanya saya pikir kita yang negara non-blok, negara tanpa musuh ini, sebaiknya kita jangan ikut-ikutan saudara-saudara. Jangan. Sebab Tuhan bilang begini dalam Zakaria pasal 12 ayat 3. Ya, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu angkat segala bangsa. Saudara lihat ini, dengar Saudara Atta Halilintar. Siapa yang mengangkatnya pastilah dapat luka parah. Nah, jadi saya waktu lihat ini teman yang namanya yang netizen pendukung acara, apakah Anda akan masuk juga malam ini, Valeri Patricia, mau tanya Pak Pendeta, apakah Atta Halilintar terkena murka Tuhan karena dia kan mau kumpulkan donasi, mau beli rudal buat serang Israel. Dan saya nonton, memang informasi itu ada. Saudara Atta Halilintar atau siapapun, dengar baik-baik. Saya dengan penuh hormat, penuh kasih sebagai anak bangsa, Tuhan Allah pencipta langit bumi bilang begini. Ya, Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Ya, segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya dan seterusnya. Jadi memang itu sudah dinubuatkan. Nah sekarang, kenapa saya bilang kalau Atta Halilintar atau siapapun mau berdonasi, bantulah korban-korban perang. Jangan ada ide beli rudal, percuma. Yang pertama itu jelas niat bunuh orangnya sudah tinggi sekali. Ya, padahal ini urusan di negara orang, bukan negara kita. Kita NKRI aja jaga. Saudara ngomong-ngomong Israel, ya, mau bunuh Israel segala macam, Anda tidak jaga perasaan kami, ya, di orang Indonesia seperti saya lah. Saya jelas tidak benci Palestina karena saya tahu mau beda agama pun manusia, apalagi di Palestina itu ada orang Kristen banyak. Tapi khusus Israel, kami orang Kristen kan punya sejarah jelas. Kristen ini muncul karena dicangkokkan kepada Yahudi. Lalu kalau saudara kutuk-kutuk Israel, Anda mau serang Israel, donasi beli rudal serang Israel, Anda tidak pikirkah perasaan anak bangsa di Indonesia? Seperti saya ini, katakanlah, saya tidak tahu yang lain. Seperti saya ini. Di situ tempat lahir Tuhanku. Di situ tempat mati Tuhanku. Sejarah pelayanan Tuhanku, Allah yang maha besar atau firman Allah kalimatullah itu yang telah menjelma menjadi manusia. Dia melayani di sana. Dan kalau kami berziarah ke sana, itu ada pelajaran perjalanan rohani bagi orang Kristen sedunia. Lalu Anda sibuk maki-maki Israel, mau bom Israel segala macam, tanpa Anda mengingat perasaan dari kami. Ini sekaligus juga mengingatkan saudara yang fanatik berlebihan kepada Israel, juga saya ingatkan. Anda juga jangan benci Palestina membabi buta. Ingat, di Palestina itu orang Kristen, yang orang Arab yang beragama Kristen itu juga banyak. Makanya kesimpulannya apa? Kita jangan mendukung secara bodoh-bodoh. Tidak memusuhi, tidak mendukung. Tapi mari kita memberi pesan-pesan seperti ini. Ya, memberi pesan-pesan seperti ini secara terbuka, secara jujur, secara gentleman. Sudah pasti orang Kristen sedunia, orang Kristen se-Indonesia pasti mendoakan Israel. Itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Walaupun kami tidak bela bodoh-bodoh.
Tapi kami juga tidak diajar membenci Palestina. Tidak boleh. Karena ada saudara seiman kami, Kristen-Kristen Arab di sana. Maka melalui video ini, Atta Halilintar, kalau Anda memang niat mau beli roket dari uang itu sia-sia. Itu bisa melukai banyak orang, membunuh orang, dan tidak menutup kemungkinan orang Islam sendiri yang kena. Islam yang di Israel. Lalu yang kedua, tidak mungkin menang. Dan yang berikut, Tuhan bilang siapa yang menghina Israel saja, ya, itu Tuhan akan hukum mereka, ya. Saya tunjukkan Yesaya 28 ayat 26. Atta Halilintar atau siapapun Anda dengar ini, mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Atta, siapa yang mau ganggu Yerusalem menurut ayat ini bilang nanti dia luka parah. Siapa yang menghina Israel, ini ayat bilang, Tuhan yang bilang menurut firman Tuhan, Yesaya 28 ayat 26, aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Jadi, sebagai anak bangsa, karena kami mengasihimu Atta Halilintar, tak usah yang namanya niat serang Israel, tak usah. Ya, karena dia juga tidak mungkin kalah. Jadi Anda buang-buang duit percuma, ya. Yeremia 15 ayat 20, 21. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Dengar, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Ya. Jadi dari semua data-data itu, saudara Atta Halilintar, saya ketika mendengar dan saya lihat informasi, kalau memang ada niat menyumbanglah dengan baik, saudara Atta Halilintar. Karena ternyata saya dengar informasi soal sumbang-menyumbang, bahkan orang Israel sendiri membantu korban perang di Palestina. Persatuan Gereja Indonesia menyumbang juga ke Palestina. Ya, lalu orang-orang Kristen dari negara-negara luar Indonesia juga memberi sumbangan, termasuk yang tadi itu. Ya, Persekutuan Gereja Indonesia PGI juga menyalurkan sumbangan ke sana. Jadi semua orang juga menyumbang, tapi jangan menyumbang dengan motivasi supaya tambah perang, jangan. Ya, saya sebagai saudara, sebagai anak bangsa, saya menyampaikan ini sungguh-sungguh. Ya, lalu Anda bilang, Pak, ini pasti ada unsur karena Atta punya nama besar. Oh iya, betul. Justru saya tahu Atta punya nama besar. Memang saya bikin ini supaya lebih banyak orang nonton dan orang lebih tahu tentang kebenarannya, sehingga tidak mengutuk Israel sembarangan, menyerang Israel sembarangan, menghina Israel sembarangan. Karena mereka kalau melakukan itu, Tuhan bilang Tuhan akan hukum mereka. Itu yang saya tidak mau. Jadi kalau Anda bilang, wah ini supaya banyak yang nonton, oh iya dong, harus. Betul, saya jujur itu benar. Itu memang tujuan, supaya banyak orang lebih tahu. Dan banyak juga yang dikuatkan, khususnya orang yang mendoakan Israel, tapi juga tidak membenci Palestina. Jadi, saya bicara ini sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi,
Saya waktu nonton juga Pendeta Gilbert, aduh saya diberkati sekali dengan Pak Gilbert punya speech terbuka kepada Bapak Presiden yang saya lihat banyak sekali orang nonton tuh. Dan saya juga lihat penggalan-penggalannya bagus sekali, ya. Jadi menurut saya memang pendeta-pendeta, ayo kita bersuara bagi bangsa kita. Karena kita tahu kebenaran. Saya ini sudah bilang ulang-ulang bahwa terserahlah orang mau ngomong apa, saya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memilih saya dari gelap menuju terang yang ajaib, Allah yang memilih saya menjadi hambanya, Allah itu maha tahu motivasi saya. Dan memang penginjil memang mesti pintar-pintar cari peluang supaya pemberitaannya luas diterima, luas didengar. Dan ada satu yang selalu mengganggu saya sebagai pendetanya. Kalau pendeta kita tahu kebenaran, lalu kita tidak kasih tahu, nanti itu kita yang dituntut dihukum. Saya kasih tunjuk dulu supaya saudara jangan, takutnya saudara juga yang bodoh-bodoh, minta maaf ya, pemahaman Alkitab tidak benar. Anda lihat kami bikin live, Anda marah-marah. Saya sih tidak terganggu dengan marah kalian itu atau protes kalian, karena bagi saya marah jenis begitu, marah yang tidak ada pengaruh apa-apa, marah ece-ece tidak akan mengganggu semangat saya dalam memberitakan Injil, sama sekali tidak. Tapi saya juga selalu mengingatkan ayat ini, ya, di Yeskiel 33 itu ayat 7 sampai ayat 9. Saudara lihat ini ayat, aduh saya kalau baca ayat-ayat ini saya selalu semacam diganggu atau diingatkan oleh ayat ini supaya kalau tahu kebenaran jangan disimpan-simpan, harus bicara. Ya, saudara lihat di dalam Yeskiel 33 ayat 7 dikatakan demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang itu, ya, orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi saudara-saudara, ini saya itu tahu firman di mana orang yang menghina Israel saja Tuhan bilang Tuhan akan hukum. Ya. Orang yang coba mengganggu Israel, Alkitab berkata mereka akan luka parah. Karena saya tahu itu firman, maka saya tidak mau jadi pendeta yang duduk-duduk diam-diam. Saya harus sampaikan. Dan saya yakin semua pendeta lain yang dipakai Tuhan dengan roh yang sama, mereka juga melakukannya dengan tujuan utama adalah itu. Nah, kalau kami sudah kasih tahu, lalu kalian tidak dengar, nah itu kami bebas. Kami tidak ada urusan di situ. Ya. Yeskiel 33 ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, saudara-saudara, jadi saudara Atta, karena saya tahu firman-firman itu, dan saya yakin kamu tidak tahu firman itu. Kamu tidak tahu kenapa Israel begitu spesial. Nah, saya sampaikan itu kepada kamu, Atta atau siapapun. Saya, kalau Anda mau dengar, puji Tuhan, selamatlah Anda. Kalau Anda tidak mau dengar, saya bebas. Kami dan pendeta-pendeta yang bersuara tidak ada masalah lagi.
kami menyampaikan dengan penuh hormat. Ya, apakah sengaja memasukkan nama Atta? Sengaja, saya sengaja. Karena ada pertanyaan itu dan saya cek ternyata betul. Waduh, kasihan ini baru rumah tangga baru lagi kan. Si Atta mendingan berkarya menghibur bangsa Indonesia itu jauh lebih baik. Dan saya punya harapan yang besar buat saudara Atta Halilintar, bahwa Anda punya niat beli rudal itu tidak benar. Kalaupun benar, tolong dibatalkan. Lebih baik Anda kirim itu uang bantu orang susah di Palestina. Karena bukan cuma Anda, gereja-gereja pun membantu. Begitu, ya. Nah, jadi kesengajaan dengan penuh kesadaran yang saya lakukan ini, jujur saya memang sengaja singgung Atta, betul. Karena saya pikir ini orang bapak yang masih muda baru, buat apa cari masalah dengan Israel? Lebih baik bantu saja orang korban perang. Jangan niat beli rudal serang Israel. Jangan. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan. Dengan penuh kasih, jangan. Ya. Dan saudara Atta, ya memang mungkin untuk Atta mau nonton video orang lain memang agak susah juga sih. Tapi kalau ada kawan-kawan Islam pendukung Atta di sini, Anda tolong kasih tahu saja bila ada satu pendeta memberi pesan penting, namanya pendeta Mel Atok. Pendeta kecil kah, pendeta apa kesebut aja, yang cocok-cocok aja lah. Bilang pendeta Mel Atok memberi pesan tuh Atta. Jangan kirim rudal untuk serang Israel seperti yang tadi. Ya. Dan buat saudara-saudara Kristen, sekali lagi ya, informasi jelas ya, di Palestina banyak saudara seiman kita, orang Arab yang beragama Kristen. Gereja juga ada di Palestina, di Gaza dan segala macam. Jadi kita juga tidak ada urusan dengan fanatik berlebihan. Fanatik sampai melahirkan kebencian, maki, kata kotor, mengutuk. Itu tidak diajarkan oleh Kristen. Tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita lakukan bagian kita sesuai firman saja. Mendoakan, mengampuni, mengingatkan secara terang-terangan. Karena Alkitab berkata, teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kami mengingatkan sepenuh hati. Dan kami ingatkan juga, mari kita fokus urus negara kita. Masih banyak orang susah di Indonesia yang mungkin juga membutuhkan uluran tangan kita atau uluran tangan Atta Halilintar. Mungkin tetangga-tetangga di sekitar rumah Atta, mungkin kalau ada orang miskin, silakan bantu mereka juga toh. Jadi sebagai pendeta, kami sudah melakukannya dengan segenap hati. Plong, jadi plong ini. Jadi enak di sini ya. Orang Kristen ingat ya, tidak usah kutuk Israel, tidak penting. Tidak usah kutuk Palestina maksud saya ya. Pembalasan hak Tuhan. Tuhan begini, saya mau kasih ingat begini. Dari ayat-ayat yang saya bahas tadi malam, lalu saya ingatkan beberapa lagi, khusus buat Atta dan buat kita semua. Itu kan jelas yang balas Tuhan nanti. Jadi kalau kita ikut-ikut mau membalas, seolah-olah kita mau ambil posisi Tuhan. Jangan. Pembalasan hak Tuhan. Kita jangan menjadi berdosa dengan seolah-olah mau bantu Tuhan untuk hantam orang. Tidak perlu. Gereja Kristen harus ingat itu.
Ya. Iya, jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi malam dan malam ini, dan Tuhan kalau beri kekuatan, saya akan ambil waktu live lagi, mengingatkan penting, hal-hal penting. Ya, terima kasih buat semua orang Kristen yang Anda mendukung saya dan teman-teman pendeta yang kami menyuarakan kebenaran Tuhan, khususnya dalam beberapa hari-hari terakhir ini seputaran Israel. Kami kalau belajar firman, tahu firman itu, dan ada peluang menyampaikan di channel seperti ini, kami sampaikan. Ya, kami tahu segala kekurangan kami. Ya, tapi saya pribadi tidak peduli, kekurangan boleh ada, tapi kalau sepanjang katakanlah misalnya saya ini pendeta yang alat-alat saya itu tidak secanggih pendeta lain. Nah itu saya begitu, memang tidak secanggih pendeta lain. Kadang-kadang saya live pakai handphone saja. Tapi yang penting suara bisa didengar aja udah cukup buat saya. Udah cukup buat saya. Ada yang bilang, Pak, tampilannya kurang mantap. Aduh, saya bukan itu intinya. Intinya orang disentuh oleh firman. Bukan saya tidak mau. Kalau memang sudah diberkati dan saya bisa punya alat yang lengkap, yang canggih, yang bagus, haleluya, puji Tuhan. Tapi jangan tunggu canggih, jangan tunggu modern, jangan tunggu kelihatan wah, baru suarakan kebenaran. Oh tidak, bagi saya walaupun kualitas pas-pas, kadang-kadang suara kurang baik, gerakan-gerakan juga kurang menarik, tetap saya akan melakukannya. Oleh karena itu, terima kasih banyak buat Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudara, teman-teman yang luar biasa, yang sangat mengasihi saya dan juga teman-teman pendeta yang lain, sehingga kami bisa tetap semangat. Dukunglah channel-channel yang suarakan kebenaran secara sungguh-sungguh. Dukunglah channel-channel yang menyuarakan kebenaran dengan segenap hati. Dan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sedang subscribe, yang akan subscribe di channel ini. Anda telah membantu menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Doakan kami supaya kami tetap semangat, kami tetap rendah hati, kami tetap punya motivasi yang lurus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih banyak saudara-saudara yang sudah bergabung. Dan buat saudara Atta, Anda tidak satu agama dengan saya, tapi saya berdoa supaya niat-niat Anda yang sudah saya jelaskan tadi, dalam hal rudal mau perang segala macam, dalam nama Yesus dibatalkan. Buat saja yang lebih baik, ya. Oke, malam ini saya tidak ada tanya jawab karena memang ini pesan penting khusus buat saudara Atta Halilintar dan buat semua saudara yang sudah gabung. Terima kasih banyak, Tuhan mengasihimu. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara, boleh ya? Kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, kita doa buat Indonesia, kita doa buat Israel. Tidak boleh mengutuk Israel. Jangan coba-coba mengutuk Israel. Israel harus didoakan. Juga kita doa memberkati Palestina, menolong supaya orang-orang di Palestina diselamatkan. Dan kalau bisa, Tuhan berkenan ini perang selesai sudah. Iya toh? Supaya jangan sampai setan bekerja memprovokasi kita anak bangsa di Indonesia dan mengira perang Israel Palestina perang agama. Bukan sama sekali. Itu murni politik. Tidak ada agama. Itu bukan perang antara Yahudi dan Islam. Apalagi Kristen. Kristen tidak masuk di situ. Kristen ini hanya kerjanya berdoa atau peperangan rohani, bukan peperangan jasmani. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Hamba datang berdoa buat saudara-saudara hamba yang mengikuti live ini Tuhan. Hamba mohon pertobatan di atas saudara-saudara hamba ini. Bagi yang belum bertobat, Tuhan buat mereka bertobat dalam nama Yesus.
Mereka merasakan kasih-Mu, jamahan-Mu, kepastian keselamatan di dalam Engkau. Yang sudah bertobat semakin cinta Engkau. Yang sudah terlanjur ada kepahitan, kebencian, Tuhan ampuni, lepaskan, cabutlah akar-akar kepahitan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat bangsa kami yang sudah terlanjur mengutuk Israel, kami hanya mohon pengampunan di atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pesan penting buat saudara Atta Halilintar dan siapapun yang berdonasi untuk beli rudal menyerang Israel, kami mohon Tuhan batalkan. Biar uang mereka arahkan bantu orang yang betul-betul membutuhkan, bukan demi perang atau pembunuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang telah berfirman, dan firman-Mu sangat luas, sangat banyak, khususnya tentang Israel. Dan hamba tahu kebenaran-Mu Tuhan. Hamba telah menyampaikan dengan segenap hati, karena hamba adalah hamba-Mu yang harus berbicara apa adanya, sebagaimana hamba harus bicara. Di dalam nama Yesus, Tuhan ampuni orang-orang yang mengutuk Israel. Dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan orang-orang di Palestina. Tuhan lindungi orang-orang di Palestina. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong supaya perang Palestina dan Israel bisa selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ya Allah, kalau ini semua ada dalam rencana-Mu, ingatkan kami semua untuk bertobat, mempersiapkan diri. Karena mungkin hari kiamat sudah dekat. Mungkin Yesus akan segera kembali. Maka mendapati kami sudah dalam keadaan siap. Bukan dalam keadaan kepahitan, kebencian, bermain-main, duniawi, berdosa, menyakiti Tuhan dan sesama. Kami tidak mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pelayanan hamba ini pasti tidak sempurna ya Allahku. Tapi hamba percaya, hamba menyembah Allah yang sempurna. Hamba memberitakan firman Allah yang sempurna. Maka Engkau pula ya Bapa yang menyempurnakannya. Dan banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih buat dukungan kita. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati Israel. Tuhan berkati Palestina. Tuhan menyelamatkan saudara-saudara seiman di Palestina. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan buat saudara Atta, betul secara garis besar video ini untuk Anda. Dan karena saya mengasihi Anda. Ya Atta ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam live selanjutnya. Kalau ada kekurangan sepanjang live saya, saudara-saudara, saya mohon maaf ya. Saya memang tipe orang tidak tunggu-tunggu. Kalau bisa buat apa saya buat begitu. Itu saya. Tipenya begitu, saya tidak bergantung terlalu ke orang atau gimana. Kalau bisa buat sendiri dan dengan pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan, saya pikir pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin sekaligus ini mengingatkan juga saudara-saudara semua, kalau mau melayani Tuhan, apa adanya, berapa yang ada pada kita, pakailah untuk melayani Dia. Sampai jumpa dalam live selanjutnya. Besok saya akan live pagi-pagi sih, tapi di YouTube, Facebook. Nanti malam Tuhan berkenan, saya akan live lagi. Terima kasih banyak buat yang mendukung ya. Tuhan mengasihi Anda semua, Anda saudara bagi saya. Dukungan Anda kepada hamba-hamba Tuhan seperti kami, itu pasti karena Tuhan bekerja dalam diri Anda. Dan percayalah, membuat kami tambah semangat saudara. Semangat menyatakan kebenaran. Kritik dan saran-saran Anda yang bermanfaat sesuai firman Allah dengan motivasi yang benar, pasti kami terima, pasti kami pakai. Ya, kami pasti terima dan kami pakai. Karena itu akan membuat pelayanan kami semakin naik. Bukan untuk diri kami naik, tapi nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih buat dukungan Anda. Terima kasih, sangat berharga dan sangat menyemangati saya dan semua pendeta yang Anda dukung. Ya, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, dirimu, keluargamu, orang tuamu, anakmu, cucumu, usahamu, bisnismu, tantangan apapun yang engkau alami, gembala baik tidak akan tinggalkan engkau. Saya menyampaikan ini dengan iman yang sungguh-sungguh. Dan saya yakin Tuhan
di pihak kita. Bagi semua yang percaya Tuhan di pihak kita, katakan dari rumah Anda sama-sama 1, 2, 3 amin ya. 1, 2, 3 amin. Haleluya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.